Baik, kembali lagi di acara Lusrum ke-12 di studio Departemen Teknik Perkapalan dalam acara ini untuk memperingati hari ulang tahun Teknik Perkapalan yang ke-60. Ini. Mungkin Cak Anang yang bisa memulai dulu kalau terkait apa namanya bisa dibagi ke adik-adik. Iya Pak, monggo. Fight-nya bagaimana untuk ya untuk ini. Kalau kita itu mungkin dari dulu karena hidup susah ya, jadi motonya kita itu gimana caranya menyiasati hidup gitu ya, karena hidup susah ya gimana caranya. Dulu pada saat kuliah cari kerjaan sampingan, jadi dulu sama Mas Adi Ngakan itu kita ngajar ini ngajar internet sama ngajar Microsoft Office. Itu kan tahun segitu kan baru keluar tuh Microsoft Office. Nah, saya jadi customer support, terus belajar bikin web. Setelah bikin web bisa, ada salah satu bos IT-nya Numon, tambang di Sumbawa itu nawarin saya kerjaan. Pas itu tuh kerja di pasar tuh, saya masih ingat gajinya 450.000. Gitu. Terus datengin sama bule itu, kebetulan dia customer Ratnet gitu. Ini tahun 98 setelah setahun kerja. Dia bilang, kamu mau nggak kerja di Sumbawa katanya. Terus dia bilang, mau nggak gitu. Dikasih tahu, gajinya 4 juta. Bayangin 450.000 dari 400 ya. Ngomong mana, langsung tanda tangan, budal, nggak ngerti Sumbawaan dia. Nah di situ disuruh pegang ini, jadi web developernya Newmont dulu. Itu masih awal-awal dulu istilahnya ngelesin orang, jadi belajar apa yang itu tadi menyiasati hidup ya, apa yang bisa kita kerjain, apa yang kita bisa maksimalin. Saya tahu kekurangan saya ya, coba menyiasati lah apa yang bisa dilakukan. Itu sih mungkin. Jadi kalau buat adik-adik ya jangan pernah patah semangat lah. Kesempatan tuh terbuka lebar gitu kan, apalagi kan harus beban nasib itu. Jadi saya rasa kondisi-kondisi yang kita hadapin dulu yang susah ya harusnya ya sekarang udah bisa less challenge buat teman-temannya sekalian. Jadi jangan melihat cuman kayak kacamata kuda, lihat semua opportunity seluas mungkin gitu kan. Pasti ada jalan gitu, insyaallah. Itu sih. Mungkin bisa cerita sedikit tentang Danang Putranda. Oh, ya itu tadi. Dikit biar anak-anak teman adik-adik juga terinspirasi. Iya. Karena saya tuh nggak kepingin, saya punya anak satu, sekarang dia kuliah di Washington. Saya tuh nggak kepingin anak saya tuh ngalamin apa yang saya alamin dulu gitu. Saya tuh dulu semester akhir itu sempat gitu kan untuk dapetin uang jajan itu jualan Jawa Pos. Jadi di kampus-kampus tuh ketemuannya Pak dosen gitu, ketok-ketok pintu mau beli Jawa Pos Pak gitu. Wah itu saya nggak kepingin lah anak saya sampai kayak gitu kan. Nah saya ajarin dia untuk merubah cara pikirnya gitu. Anak saya kebetulan nurun sama ibunya, pinter dia. Ibunya pinter, jadi dia itu tiap hari kerjaannya dulu ya, pada saat dia SD di sini, SMP di Singapura. Dia SD SMP tuh tiap malam selalu ngabisin waktunya 1 jam buat ngajarin temennya. Saya bilang sama dia, kamu tiap malam selalu ngabisin waktu 1 jam ngajarin temenmu. Gimana caranya supaya waktumu 1 jam ini kamu bisa pakai untuk bisa bikin impact lebih luas, nggak cuma sama teman-temanmu. Yang dia lakukan adalah saya suruh dia itu pas 3 SMP dia pada saat. Saya bilang gimana caranya kamu udah punya kesempatan belajar di Singapura, gimana kamu bisa bikin impact ke saudara-saudaramu yang di Indonesia gitu. Karena kebetulan kan dia juga punya sepupu-sepupu yang tinggal di Bondowoso ya, yang mungkin nggak seberuntung dia lah. Jadi yang dia lakukan adalah dia bikin platform belajar. Dia tahun 2016 tuh dia bikin startup untuk murid-murid belajar bareng. Jadi murid-murid yang punya PR dia foto, terus
terus diupload ke sistemnya itu, terus dikerjain bareng. Nah jadi tiap malam waktunya dia 1 jam 2 jam, cuman ngajarin 5 atau 6 orangnya. Sekarang dia udah bisa bikin komunitas gitu, dan sekarang dia udah bisa biayain sendiri lah. Sejak SMP sampai sekarang dia kuliah, ya alhamdulillah udah ada punya sekitar 12 anak buah dia yang harus dia bayar tiap hari gitu. Dan tiap bulan gitu ya. Jadi di situ saya ngajarin dia satu hal, kalau mau sukses gitu kan, atau kalau kamu mau cari peluang gitu, coba cari blue ocean. Blue ocean itu kalau teman-teman mungkin ada yang udah pernah baca, itu nyari area yang orang lain tuh belum pegang. Gitu. Kalau misalkan ada orang sekarang mau bikin, mau membangun suatu corporate kayak Gojek, ya bisa sih, cuman ya udah ada Gojek, udah ada Grab. Tapi something ya your blue ocean gitu, yang benar-benar orang mungkin belum lihat, orang yang belum kepikiran. Boleh sekarang orang mungkin nggak kepikir, belum tahu maksudmu apa, tapi 3 tahun ke depan itu akan berguna, 5 tahun ke depan akan. Jadi ya itu pelajaran hidup yang mungkin nggak bisa diomongin sejam 2 jam ya, tapi ya intinya itulah, menyiasati hidup, nggak usah ngeluh, ya dihadapin aja gimana. Mungkin 2 hal ya buat teman-teman atau mungkin adik-adik yang sekarang lagi kuliah, yang dibilang Mas Zaki itu bagus banget. Jadi sekarang gini, bayangkan kita punya TR1, TR itu TR berapa sih? Kalian TR5, TR6, ya pokoknya lah, pokoknya tugasnya itu kan dari 1 sampai berapa gitu ya. Nah, proses pembuatan kapal itu kan panjang gitu dan kompleks. Coba kalian mungkin pikirkan satu ide gitu ya, yang dari mana yang dari komponen itu yang coba kalian sebut, seperti kita dibilang kan, coba pilih salah satu. Jadi jangan semuanya, salah satu yang kira-kira bisa dijadikan solusi gitu. Nah, satu. Terus yang kedua ya, saya yakin gitu, dari komponen yang kompleks dari A to Z untuk bikin kapal, ada satu komponen yang mungkin bisa dipikirkan oleh teman-teman gitu, dan coba kembangin itu. Dan jangan selalu berpikir untuk oke, nanti aku harus kerja di perusahaan A, di perusahaan B, perusahaan C. Kenapa nggak bikin perusahaan sendiri gitu kan? Hal kecil dimulai dari bareng, dan yang penting kan networking juga ya. Nah, satu hal yang saya belajar ya, kebetulan alhamdulillah saya dapat pengalaman kerja sama perusahaan asing. Satu yang saya mungkin bisa share, cari mentor. Mentor itu penting. Nah, dengan acara kayak gini nih, adik-adik itu sebenarnya bisa identify. Oh, Mas Hadi Prasetya mungkin, Mas Zaki, Mas Putu gitu. Datengin aja gitu, tanyain aja, boleh nggak jadi mentor saya? Saya yakin kakak-kakak kelas akan happy sekali untuk jadi mentor. Mentor tuh gini, mentor itu tempat kalian nanya, tempat kalian tuh istilahnya tuh ngasih tahu sekarang itu kesulitannya apa, kedepannya apa. Nah, mentor ini orang yang bisa ngeliatin dan bisa ngasih tahu gitu kan ke teman-teman yang sekalian, adik-adik, sesuatu yang mungkin nggak bisa kita lihat. Kan karena kita udah punya pengalaman, kita udah ngadepin hal-hal yang kayak gini. Nah, mungkin itu yang dibutuhkan gitu. Dan di tes tuh kayaknya jadi nggak cuma sekedar kita ngumpul, lustrum kayak gitu ya. Kita coba bikin komunitas yang lebih punya impact ya gitu. Karena kita itu bisa lebih dihargain kalau kita bikin impact. Kita bikin impact kecil aja di sekitar kita, impact itu bisa nular ke yang lain gitu. Ya kita akan lebih berarti sih saya rasa. Coba deh pikirin itu deh, 2 hal itu ya. Coba pikirin satu area yang kalian bisa fokus dan kalian juga enjoy ngelakuinnya gitu kan. Tekunin itu gitu, tekunin itu. Terus yang kedua, cari mentor. Reach out ke kakak-kakak kelas yang udah kerja di mana-mana gitu. Mereka ya mungkin 1-2 orang nggak akan mau, tapi saya yakin pasti ada yang mau jadi mentor. Saya juga open kalau misalkan adik-adik ada yang mau ngobrol atau mau jadi saya jadi mentor, itu saya oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini mungkin yang bisa saya share ke adik-adik sekalian. Pertama kali kita bekerja, kita harus melihat pengalaman jadi nilai yang kita jadikan motivasi. Uang, yes, ya tentu kita ingin mendapat penghasilan.
Tapi yang tidak lupa dan harus diingat adalah kita harus tetap menggali ilmu pada saat kita mulai. Karena apa? Ketika kita belajar, itu kita hanya berbekal teori. Tapi yakinlah dan pasti teman-teman yang lain juga mengalami, ilmu yang kita dapatkan di lapangan itu jauh lebih tinggi tingkatannya. Karena apa? Di situ ada problem solving, bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang, bagaimana berkoordinasi dengan orang, itu benar real. Kalau kita di kampus mungkin kita punya kegiatan kemahasiswaan itu tanda petik seperti latihan. Konsekuensinya mungkin ditanggung oleh kampus, nantinya kalau ada kesalahan itu kita berlindung dengan nama kampus misalnya atau organisasi kemahasiswaan. Tapi kalau di luar kita harus menghadapi resiko itu individually. Nah, ini yang perlu kita pelajari dan kita jadikan motivasi pada saat mulai bekerja. Cuman sharing ini aja lah teman-teman buat adik-adik. Satu pertama yaitu tadi, kalau kita serius insya Allah ini kok insya Allah berhasil lah gitu, apapun lah. Saya membuktikan sendiri ketika saya nggak pernah belajar gitu kan, sampai kebangetan gitu kan, ya lulus, alhamdulillah lulus. Tapi kemudian saya niat betul waktu kerja ngambil sertifikasi di industri keuangan, di asuransi itu ada sertifikasi kalian gitu kan. Saya levelnya dapat level yang terakhir gitu kan, dan cepet gitu kalau memang niat gitu kan. Terus yang kedua mungkin selama belajar di ITS mungkin ya saya rasa memang harus belajar lah, bahwa pinter itu menurut saya memang harus kok. Kuliah cepat itu menurut saya harus. Saya itu termasuk yang nggak enak sama orang tua juga gitu loh kan. Sampai kemudian kuliah lama gitu kan, meskipun terakhir. Yang ingin coba saya share ke adik-adik sebetulnya, terutama kondisi sekarang. Kondisi sekarang saya juga sering bilang ke mahasiswa saya, kalian harus betul-betul menyiapkan diri lebih awal, menyiapkan senjata untuk ketika lulus itu memang sudah siap fight gitu. Karena kan kompetisinya akan sangat berat. Kemudian peluangnya mungkin pada sektor-sektor tertentu juga tidak sebanyak dulu begitu, sehingga kompetisinya akan semakin berat. Seperti misalkan beberapa teman-teman tadi kan sebetulnya mereka sukses di bidang kadang-kadang di luar kapal gitu ya, karena mereka sudah menyiapkan dari awal. Jadi belajar tentang IT segala macam di awal, sehingga ketika mereka harus masuk ke dunia kerja yang begitu kompetisinya begitu kuat, ya memang punya senjata yang banyak yang bisa digunakan begitu. Saya salah satunya mungkin yang simpel banget adalah terkait kemampuan komunikasi ya. Itu juga jadi hal yang harus kalian siapkan dari awal. Jangan sampai ketika kalian mau lulus, bahasa Inggrisku belepotan gitu ya. Mungkin sedikit tambahan ya, di luar dari tadi ya Putu, itu di luar komunikasi mungkin yang perlu dilatih juga leadership dan attitude itu penting. Dan itu minta tolong untuk sekarang kan media sosial itu banyak. Jadi minta tolong dikontrol kalau bermain media sosial, karena apa yang kita posting di situ itu sebetulnya merefleksikan diri kita. Dan itu jadi salah satu sumber yang sering dilihat para rekruter sekarang ini. Karena di situ terlihat sebetulnya profil kita, sebaik apapun kita menulis CV, tapi kalau refleksi yang itu lebih jujur sebetulnya kan, apa yang ada di media sosial itu, bagaimana kita bereaksi terhadap masalah yang kita hadapi, bagaimana kita bereaksi terhadap misalnya kenikmatan yang kita sedang peroleh, itu di situ terlihat sebetulnya. Nah, itu yang perlu dijaga, karena di usia-usia terutama mahasiswa-mahasiswa ini kan yang nanti mau masuk ke industri, apapun itu industrinya, itu mungkin perlu diperhatikan lebih hati-hati. Vicky ya namanya. Ya, gini deh, kan setahun 2 tahun lagi gini, mungkin bedanya kita sama adik-adik yang sekarang gitu ya. Zamannya udah beda, ya kesempatannya juga beda. Jangan nunggu sampai lulus untuk bisa punya pengalaman kerja. Coba sekarang, apalagi sekarang setahun 2 tahun sebelum lulus, coba kesempatan buat magang deh. Banyak sekali perusahaan sekarang yang buka internship, banyak sekali. Dan itu nggak tertutup untuk perusahaan-perusahaan yang ternama gitu kan, apapun. Karena gini, dan karena pada saat kalian sebelum lulus, kalian sudah punya kesempatan magang 3 bulan atau berapa, kalian kan dapetin feel-nya. Karena gini, idealis itu kan
yang ada di yang ada di kepala kalian sekarang kan, ya belum tentu idealis itu akan cocok di lapangan. Nah sekarang gini, kalau kalian tuh nggak akan punya jawabannya kalau kalian nggak bisa kalian belum nyoba dulu gitu loh. Ya, jadi kalau emang bisa magang dulu deh. Magang bukan magang resmi ya, bukan magang yang disuruh oleh kampus. Tapi karena kalian misalkan nih lagi libur bulan Juli, kan cukup panjang tuh, atau mungkin akhir tahun gitu. Apa aja, perusahaan apa aja, paling nggak kalian di sana akan belajar yang satu, gimana caranya berorganisasi di keadaan yang sebenarnya, komunikasi yang seperti Pak Putu tadi bilang, sama Pak Zaki tadi bilang gitu kan, sama nyiapin kalian juga akan mendapatkan jawaban dari yang idealisme kalian tadi, apa iya sih ini idealisme yang kita yang beneran gitu, ya kan? Sekali lagi gini deh, kita juga nggak bisa bicara kita idealis ya, kalau memang kita idealis terus, ya udah, mau nggak mau ya mungkin, ya ada beberapa temen yang memutuskan ya, mereka nggak pernah kerja sama orang, tapi bikin pekerjaan sendiri gitu, karena idealisme mereka itu, dan itu kita hargain lah, masing-masing orang punya pilihan gitu. Jadi kita harus berkompromi dalam hidup, itu harus berkompromi. Berkompromi bukan karena kita mau kalah, enggak, karena kita mau maju gitu kan. Kompromi itu kan halfway, jadi kayak halfway happy lah, ketemu di tengah gitu kan. Ketemu di tengah itu bukan berarti kita kalah, itu bisa berarti kita mundur selangkah untuk kita bisa maju 2 langkah. Sekali lagi ya, jangan terjebak idealisme sehingga kalian malah berkurang kesempatan untuk pengalaman tadi. Gitu. Mungkin yang lain ada yang bisa nambahin. Mungkin ada tambahan dari Cak Munawar mungkin Pak. Bapak Adi atau Pak Putu mungkin menambahkan. Enggak. Teman-teman. Cak Irfan kita perlu ngomong ya, Cak Irfan ini di Cak Irfan ini. Iya hilang. Iya. Jadi sebetulnya Mas, mungkin perlu direnungkan lagi itu sebetulnya maunya itu apa gitu. Jadi kenapa harus jadi surveyor? Kenapa harus bekerja di galangan? Kenapa harus bekerja di asuransi? Apa sebetulnya yang melatar belakangi itu? Seperti sampean waktu ngambil jurusan perkapalan kan gitu. Kenapa harus mengambil perkapalan? Kenapa nggak ambil mesin gitu? Itu sebetulnya ada jawaban tipis di belakangnya yang sampean mungkin belum sadar apa sebetulnya gitu. Ya, kalau sampean bisa temukan itu sebetulnya menjadi motivasi yang besar gitu. Misalnya Anda ternyata keinginannya itu saya pengen lihat kondisi perkapalan kita baik kan gitu. Untuk supaya itu bisa jadi baik saya harus berkontribusi jadi surveyor kan gitu. Karena saya bisa ngecek kapal, kalau saya bisa ngecek kapal saya bisa pastikan kapalnya baik. Itu saya bangga melakukan itu kan gitu. Nah, tapi in case memang itu ternyata rezekinya nggak di surveyor, mau seperti apa kan gitu. Anda harus berpikir cara lain, bagaimana supaya saya bisa berkontribusi terhadap bidang yang tadi saya mau tuju, bahwa kondisi perkapalan kita harus baik kan gitu. Oke, saya mungkin bisa bekerja di bidang yang lain gitu loh. Mungkin saya kalaupun harus bekerja di galangan, berarti saya harus jadi orang galangan yang baik. Hal-hal seperti itu mengobati kekecewaan. Artinya kegagalan itu bukan hal yang tabu. Semua orang pernah gagal. Saya ingat seperti Ngakan, saya pernah di interview NK sampai Jakarta dan gagal, gitu loh. Tapi setelah itu satu-satunya kelas yang nggak pernah saya masuki itu NK mungkin. Karena saya udah ke BV, saya udah ke Lloyd, saya udah ke DNV, terakhir ke Rina, sekarang balik lagi DNV. Artinya itu bukan sesuatu yang wah. Jadi itu mungkin perlu dipikirkan lagi. Tak jane aku ini karepe apa sih? Setelah lulus itu apa sih? Yang saya mau tuju pada ultimate-nya, pada akhirnya itu apa? Kalau itu dirasa saya harus seperti ini, apa jarak terdekat yang saya bisa capai? Oke, jadi surveyor, kejar itu nggak apa-apa gitu. Tapi in case nggak dapat, jangan kecewa gitu. Anda harus cari cara yang lain gitu. Dan itu akan bisa memaintain idealisme Anda. Tapi benar kata Cak Anang bahwa idealisme Anda termaintain, tapi bukan berarti Anda jadi surveyor gitu loh, meskipun kepinginan Anda di situ. Tapi paling enggak Anda bisa kompromi, saya lewat jalan yang lain. Yang penting tujuannya tercapai. Itu yang harus ditanamkan gitu. Jadi profesi itu bukan tujuan.
Profesi itu bukan tujuan. Profesi itu cara kita untuk mencapai tujuan kita. Apa yang bisa kita kontribusikan ke bidang yang kita senangi, itu caranya. Bisa jadi surveyor, bisa jadi cost estimator, bisa jadi project manager, bisa jadi fleet manager dan sebagainya. Hal-hal itu bukan sesuatu yang bukan yang tabu. Terus aku nambahkan dari teman-teman semua ini, mungkin di antara teman-teman alumni P32 yang nggak pernah melamar kerjaan itu saya, Mas. Saya nggak pernah, saya sekali dulu bareng Cak Adi ya. Iya. Nah, cuman saya nggak lanjut waktu ada demo 98 itu. Nah, satu poin yang mesti ini yang perlu diinikan buat yang muda-muda, keberanian dan nggak kenal nggak gampang menyerah gitu. Apa aja yang kamu senengin ya, terutama ya senengin. Tadi kalau ngomong idealisme, mungkin ya 1-2 hal tetap harus kita pegang ya. Di dunia pekerjaan mungkin kamu kalau idealismenya kuat, ya saya rasa mungkin kalau toh kalah di awal, tapi pasti menang di akhir. Gitu. Jadi itu juga masih di 1-2 hal. Kalau cuma ngomong idealisme pilihan, mau perkapalan, mau ini itu oke lah, itu mungkin bisa ngikuti sama kondisi ya. Nah, intinya bahwa kawan-kawan yang junior ini punya banyak kesempatan. Dan bangunlah kepribadian yang baik, bangunlah networking yang baik, yang kita percaya di masa depan dari value yang ada pasti akan tumbuh hal-hal lain yang lebih baik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu P32 karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Lustrum ke-12. Baik, mungkin sekian acara Lustrum ke-12 pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.